Masuk saja ke topik bahasan kedua. Ini masalah dan tantangan yang lain yang harus dihadapi atau dipecahkan oleh pemerintah, korporasi dan para HR leaders. Saya ajukan pertanyaan. Ini berita terbaru. Mengapa produsen ban PT Hum A mem-PHK 1.200 pegawai di Cikarang, penjualan menurun dan pindah ke Vietnam? Mereka mengatakan kami tidak mengembangkan pabrik itu tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena mereka sudah memprediksi penjualan mereka tidak akan bisa meningkat. Jadi hanya pelanggan setianya adalah para pemilik mobil yang sudah lama ada, ataupun kalau nanti mengganti ban setelah ban dari begitu beli mobil baru kan itu ban bawaan, begitu ganti mereka pelanggan setia beli bucin. Kalau misalnya kenapa begitu? Karena pabrik mobil Amerika sudah tidak ada di Indonesia. Lalu ini, nah kenapa tadi pabrik ban itu pindah ke Vietnam? Vietnam telah meninggalkan Indonesia dalam produktivitas. Tadinya Vietnam di sini, ya. Indonesia 37 tahun 2015 36 peringkat ke-41. Ini Vietnam masih di bawah, tapi sekarang Vietnam sudah loncat, ya, sudah loncat. Malaysia, Thailand, Indonesia peringkat 37, 66, 10. Oke, nah ini problem kita satu lagi adalah kelemahan dalam sikap attitude terhadap kualitas kerja, keselamatan kerja dan lingkungan kerja. Ini tol Cipali saja lihat, baru 6 bulan dibuka, diresmikan waktu itu sudah habis. Saya waktu tol Jagorawi dibangun itu saya tinggal di Bogor. Tahun 77 selesai dibuka, sampai sekarang sudah berapa puluh tahun pasalnya. Hampir 40 tahun lebih tidak ada peristiwa itu. Tapi tol yang ke kampung saya ke Banten berapa kali habis. Siapa yang membuat jalan tol Jagorawi? Kontraktor mana? Korea, Hyundai. Sekaligus dia membangun pabrik semen Cibinong itu Hyundai. Hal yang kedua yang harus diwaspadai, jadi bukan hanya teknologi dan sebagainya, dampak COVID ini. Ini COVID dampaknya pada kita sektor usaha. Yang paling tinggi terdampak sebelah kiri, sektor akomodasi, makan minum, wisata, ya. Yang kedua transportasi, pergudangan, sektor jasa lainnya. Yang agak rendah terdampak sektor air, ya, pengelolaan sampah, sektor listrik dan sebagainya. Di dunia secara keseluruhan, COVID-19 membunuh sekitar 2 juta orang. Ini kemudian World Economic Forum, videonya sudah saya bagikan juga, mengingatkan bahwa mulai tahun 2021 berbagai ancaman lain yang berbahaya bagi umat manusia dan bagi perekonomian dunia. Berbagai pandemi, khususnya wabah pandemi X yang mereka belum beri nama, lebih berbahaya dari COVID-19. Berbagai kejahatan berbasis harusnya, maaf ya, digital. Tahu kan, sudah buta internet ini melibatkan masih banyak menimpa penduduk negara terbelakang. Ini menyebabkan kemajuan yang terhambat. Mudah sekali diiming-iming, ya. Maaf, saya nggak mau masuk politik, nggak jadi ngomong. Oke, nah ini sudah diramalkan, akan terjadi dan akan makin parah. Saya menuju pada buku yang saya sebutkan, yang punya di rumah itu, The Extreme Future, ya. Masa depan yang ekstrim itu diramalkan. Dan Laut Jawa itu meningkat setiap tahunnya sekitar 10 cm. Kemudian air hujan yang makin banyak yang tidak tertahan oleh hutan-hutan di Jawa Tengah, makin banyak ke laut setiap kali hujan. Kenapa? Karena pembunuhan hutan terjadi.
sebuah organisasi profesi yang di dalamnya beranggotakan para praktisi dan peminat bidang manajemen SDM. Organisasi ini pusatnya ada di Jakarta, jadi kita di Jawa Barat dan DPD, dan ada juga di beberapa lokasi lain, di beberapa kota. Organisasi ini boleh dikatakan sebagai organisasi profesional para praktisi sumber daya manusia yang tertua di Indonesia, ya, lahir pada tahun 1978. Dulu pertama kali dibentuk namanya PMPI, Perhimpunan Manajemen Personalia Indonesia. Seiring berjalan waktu kita menyesuaikan, jadi sekarang kita menggunakan title Perhimpunan Manajemen SDM Indonesia. Ya. Kegiatan kami karena ini adalah organisasi profesional, jadi lebih kepada pengembangan sumber daya manusia dan untuk meningkatkan kompetensi para anggotanya. Kegiatannya banyak sekali, diantaranya yang hari ini adalah acara mini seminar, bisa sebulan atau 2 bulan sekali kita selenggarakan dalam bentuk HR Meet and Talk dan mengundang pembicara-pembicara yang akan membahas isu-isu terkini atau hal-hal yang memang perlu ditingkatkan oleh para praktisi kita. Kegiatan Meet and Talk ini masih berlangsung, dan masih banyak pemaparan ilmu dari narasumber, jadi tetap saksikan hanya di Bandung Max.